2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kami bertiga akan melayani dalam ibadah minggu, baik di ibadah pertama maupun di ibadah yang kedua. Bapak Ibu, saudara dan saudari, Yosua pernah diperhadapkan dengan situasi yang pelik dalam pelayanannya ketika dia membimbing dan mau membawa seluruh umat pilihan Allah bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena kita tahu umat Israel itu terkenal dengan istilah umat yang tegar tengkuk. Dan di akhir-akhir dari pelayanannya sebelum memasuki tanah perjanjian itu, Yosua berkata di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Pada kalimat yang terakhir itu menunjukkan bagaimana tekad dan komitmen daripada Yosua bahwa ia mau meletakkan seluruh kehidupan perjalanan keluarganya bukan pada Allah atau ilah-ilah lain, tetapi pada Allah yang ia sembah dan telah ia percayai dan telah ia yakini dalam segala perjalanan kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu saudara dan saudari, di bulan keluarga ini juga, mari kita juga menghadirkan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan juga bukan hanya sekedar menghadirkan, tetapi mengimani Dia sebagai Allah yang kita pegang, yang kita harapkan sebagai kekuatan dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu kita pada saat ini. Kita buka hati dan pikiran kita untuk boleh dilawat, disapa dan dijamah dan diteguhkan oleh Allah. Kita naikkan pujian kita yang berkata, "Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Bapa, ku percaya kau ada bagiku." Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita naikkan pujian ini sebagai pujian yang menyambut untuk kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di Dalamku tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. ku nyanyi Haleluya. ku nyanyi Haleluya. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Pujian kami, kami naikkan hati kami di hadapan-Mu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi naikkan pujian ini dan katakan dengan penuh kesungguhan. Ku nyanyikan haleluya. Oh, kami naikkan pujian kami. Kami naikkan hati kami Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Ajaib perkasa. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita terus patut bersyukur dan bersyukur dan bersyukur karena kita boleh ada dan bisa ada sampai dengan saat ini. Sesungguhnya bukan karena kuat gagah kita, tapi sungguh itu karena perkenanan yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhanlah yang membuat kita boleh bisa menjalani semua kisah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi selalulah hidup bersama dengan Dia dan izinkan juga Dia untuk menjadi Allah yang memimpin dalam kehidupan kita. Baik kita secara pribadi maupun juga di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur hari-hari ini kita masih boleh merayakan bulan keluarga di bulan Juli di sinode kita di GKMI. Karena itu mari Bapak Ibu di bulan keluarga ini kita juga kembali boleh merefleksikan semua perjalanan keluarga kita masing-masing. Dan biarlah kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Kalau ada hal-hal yang sudah baik, pertahankan dan bahkan kembangkanlah itu. Sehingga juga keluarga-keluarga kita sungguh boleh menjadi miniatur-miniatur daripada kerajaan Allah yang boleh tertampilkan dan tertampakkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, sepertinya kita sudah diberitahu bahwa di bulan keluarga ini juga nanti di akhir bulan akan ada kegiatan Family Day. Betul ya Ibu Rutia? Hari Sabtu. Jadi mari Bapak Ibu silakan. Hari ini masih dibuka pendaftarannya kepada Ibu Lani, lalu siapa lagi tadi? Tanti atau siapa begitu ya, silakan Bapak Ibu mendaftar. Kalau ada persoalan, ada mungkin sesuatu yang menjadi pergumulan, jangan sungkan Bapak Ibu, silakan boleh menghubungi saya atau mungkin Ibu Ruth atau yang majelis supaya kita bisa bersama-sama merayakannya. Karena mungkin sudah hampir beberapa tahun kita tidak lagi merayakan acara Family Day di luar. Nah hari Sabtu depan tanggal 30 itu menjadi satu momen juga bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu, kalau saya lihat masih pendaftarannya belum begitu luar biasa ya. Jadi tolong mari Bapak Ibu silakan segera mendaftar dan juga ikuti. Itu ada lomba foto kegiatan keseharian keluarga Bapak Ibu. Saya satu keluarga ini dilarang ini ikut. Padahal kami sudah punya banyak stok sebenarnya foto. Tapi ini hamba Tuhannya enggak boleh katanya. Karena nanti kalau ikut pasti juara 1 gitu ya. Jadi karena itu Bapak Ibu kami sudah berkorban ini untuk tidak menjadi juara 1. Jadi harapannya Bapak Ibu bersemangat untuk ambil bagian dalam pada kegiatan itu. Sudah ada nanti di warta, boleh diperhatikan dan ikuti semua kegiatan itu. Nah hari ini kita juga bersyukur Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ibadah. Hari ini kita bersyukur ada 3 saudara kita yang menyatakan diri bergabung dengan keluarga besar GKMI Bandung. Apakah ada di ibadah pertama ini Bapak Riko Surung, kemudian Ibu Dewina Norita Kartini Manurung, dan Ibu Lastriani Marpaung. Apakah ada hadir di ibadah yang pertama? Ada 3 saudara kita yang telah menyatakan diri, memberikan surat pernyataan ingin menjadi keluarga dari GKMI Bandung. Apakah hadir di ibadah pertama? Supaya saya boleh mendoakan dan menyambut Bapak Ibu yang
menggabungkan diri menjadi bagian dari keluarga GKMI Bandung. Apakah ada yang hadir? 3 saudara kita ini, Bapak Riko Surung, Ibu Dewina dan Ibu Lastriani. Tidak ada sepertinya, mungkin di ibadah kedua ya. Saya berharap mungkin nanti ada di ibadah kedua. Kalaupun tidak, mungkin minggu depan kita boleh sambut kembali untuk menjadi keluarga kita. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita dalam setiap keluarga kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, dalam setiap keluarga apakah setiap harinya Bapak Ibu hanya, saya ada kata hanya ya, hanya sukacita saja, iya atau tidak jawabannya? Iya? Tentunya tidak ya? Tidak? Ya, yang jawabannya iya itu benar, yang jawabannya tidak juga benar ya. Yang benar kenapa? Kalau iya artinya setiap keluarga meskipun ada pergumulan, dia tetap percaya itu juga sukacita dari Tuhan. Tetapi memang kenyataannya dalam hidup kita yang kita rasakan Bapak Ibu saudara-saudari ya, dalam keluarga kita mesti ada pergumulan, mesti ada sukacita. Nah saat ini Bapak Ibu saudara-saudari juga saya berterima kasih, ucap syukur atas doa-doanya karena saya juga sedang berproses dalam pergumulan keluarga besar kami dengan mama saya, dan sungguh kami mengucap syukur terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang menambah kekuatan dan sukacita bagi saya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau ajak semuanya, baik saat ini kita sedang bergumul ataupun sedang ada sukacita, kita boleh bersorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri, mari kita bersorak-sorai demi kemuliaan Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bersorak-sorai. Mari kita bertepuk tangan dengan sukacita Bapak Ibu. Kita sambut berkat Tuhan. Muliakan namanya.
merupakan seorang anak yang adalah bagian dari keluarga. Papa, mama juga bagian dari keluarga. Saya tahu pasti kita semua di sini mempunyai keluarga masing-masing. Mari kita nyatakan terima kasih untuk berkat Tuhan di keluarga kita. Terima kasih untuk cinta. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakimu mulai melangkah, Kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada taranya, diiringi tawa penuh cinta. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat ini kita mau menyaksikan ucapan syukur dari keluarga Ibu Novi dalam bentuk pujian dalam sebuah grup live trio, itu ya Bu Novi ya. Live trio terdiri dari Ibu Novi, Ibu Feti dan Ibu Hilda. Mari kita saksikan persembahan pujian. Mari kita berikan tepuk tangan Live trio. persembahan pujian ini.
Bagaimana Bapak Ibu? Sungguh luar biasa ya. Mungkin kita bisa harapkan setiap minggu kali boleh nyanyi kali ya Bu ya. Saya kemarin sudah request kalau boleh nanti pas saya tukar pelayanan, 3 ibu ini boleh ikut mendampingi supaya nanti juga menunjukkan bahwa di GKMI juga ada suara-suara malaikat gitu ya. Tapi bukan malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat pemberi kehidupan. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita lanjutkan untuk ibadah kita. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya untuk mendengarkan permenungan firman-Nya. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh masuk dalam permenungan firman. Kita mau naikkan pujian yang mau menghantar kita bahwa sampai akhir hidupku, bahwa kita percaya bahwa Sang Bapa itu mengenal kita. Dari siapapun yang ada di dunia ini, bahwa hanya ada Tuhan yang sungguh mengenal kita secara sempurna. Bapa, Engkau mengenalku.
menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita. Lebih dari siapapun, Engkau tahu seluruh cerita hidup kami Tuhan, bahkan segala isi hati kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak melihat masa lalu kami, tetapi Engkau Tuhan yang tetap memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, sempurnakan, jadi karya yang indah di hadapan-Mu. Oh, kini kami percaya, tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kami mau menjadi umat-Mu yang percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bersama-sama katakan dengan lembut, aku percaya. Kami yakin Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Mungkin saat ini keluarga-keluarga kami sedang dalam situasi yang kurang baik Tuhan, tapi kami percaya ketika kami datang ke hadapan-Mu, kuasa-Mu itu akan mampu mengubahkan seluruh perjalanan kehidupan keluarga kami. Oh, kini kami berserah. Kami mau meletakkan hidup kami hanya pada rancangan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya.
biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami. Lihatlah keluarga kami Tuhan, datanglah di dalamnya, jamahlah Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau di tempat ini. Kami memanggil-Mu Tuhan, kami menyebut-Mu Sang Bapa. Hadirlah, lawatlah kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah kami Tuhan yang mau menjadi anak-anak-Mu yang setia, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tetapi kami tahu Tuhan, memperkatakan kesetiaan itu bukanlah hal yang sulit. Tetapi menghidupi kesetiaan itu menjadi sebuah perjuangan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, banyak sekali lika-liku kehidupan yang harus kami hadapi. Jalan yang terjal, bergelombang, sering kali harus kami lalui ya Tuhan. Yang sering itu juga membuat kami menjadi lemah, menjadi mungkin juga menjadi orang-orang yang mau berpaling daripada Engkau Tuhan. Padahal kami tahu, kami telah mempercayai Engkau. Bahkan juga kami tahu kami dibentuk dalam ikatan pernikahan yang kudus di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu pada saat ini kami boleh belajar untuk meletakkan hidup kami bukan berdasarkan apa kata dunia ini, tapi kami boleh belajar untuk meletakkan hidup kami ini bersama dengan Engkau, Sang Roti kehidupan itu. Karena itu Tuhan, hadirlah dan biarlah Engkau izinkan juga hamba-Mu ini untuk boleh berkata-kata apa yang sudah dipersiapkan. Biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Sekali lagi sungguh satu sukacita kita boleh hadir di tempat ini, di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama bersekutu merayakan hari kemenangan iman kita di hari Minggu ini. Dan juga kita bersama-sama juga akan boleh mendengarkan permenungan firman Tuhan yang pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes dari pasalnya yang ke-6, kita boleh memperhatikan dari Yohanes pasal yang ke-6. Kita lihat dari ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-51. Terang tema kita adalah roti kehidupan. Semoga dengan ada kata roti tidak membuat Bapak Ibu menjadi lapar ya secara fisik ya. Karena ada roti lalu imajinasinya bukan lagi firman Tuhan tapi roti yang sedang ada di toko-toko kue Bapak Ibu ya. Dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-51, jika kita sudah menemukannya,
Mari kita sama-sama memperhatikan dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi menjelang siang hari ini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memiliki kesetiaan dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga memiliki kesetiaan untuk berjuang dengan penuh kesungguhan mewujud nyatakan firman itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Ya Bapak Ibu, saya buka masker saja ya. Nah, kalau kita boleh lihat tentang definisi tentang sebuah pernikahan, apa itu hidup berkeluarga, paling tidak izinkan saya memiliki sebuah definisi tentang hidup pernikahan atau hidup berkeluarga Bapak Ibu. Kalau menurut hemat saya, pernikahan itu adalah sekolah seumur hidup. Jadi kalau diibaratkan kita belajar masuk dalam dunia pendidikan, maka ketika kita hidup berkeluarga, membentuk sebuah keluarga, maka di dalamnya kita sedang terus belajar, ya. Kita terus belajar dalam segala perjalanan kehidupan kita. Dan sekolahnya tidak punya batasan tertentu. Ya, kalau di tempat kita, di dunia kita ini sekolah yang paling tinggi itu kan sampai S3. Nah, Pak Teguh sudah mencapai bagian itu. Saya entah kapan nanti sampai S3 ya. Tapi semoga kalau sampai S3 pun gak rambutnya habis karena banyak mikir gitu ya. Nah Bapak Ibu, sekolahnya seumur hidup. Nah tentunya kalau sekolah itu harus ada, tidak sekolah gratis. Tapi ada yang harus dipakai untuk membayar. Apa yang harus dibayar untuk kita boleh belajar di dalamnya? Nah sepertinya ada dua hal, yaitu kebahagiaan tetapi juga kita harus membayarnya dengan yang namanya penderitaan. Sepakat Bapak Ibu? Ada kita hidup berkeluarga itu hanya dari hari pertama diberkati, hidup berumah tangga sampai dengan hari ini selalu dengan cerita kebahagiaan. Gak ada ya. Tadi aja yang baju hijau itu di belakang di konsistori sudah juga ngomong, perempuan ribet Pak, katanya gitu Bu Novi. Nih saya kasih tahu katanya gitu. Wah
kok saya tanya tadi kan, mana ini Bu Novi? Ini kan mau nyanyi, kok belum datang? Repot Pak katanya. Ya syukur biar nanti pulang berantem gitu ya. Wah katanya begitu Bapak Ibu. Ya kan pokoknya saya duluan aja. Ribut ngurusinya katanya gitu ya. Memang kalau perempuan itu mau start melakukan sesuatu, mau mengikuti acara, itu butuh waktu memang ya. Betul gak bapak-bapak melihat istrinya? Harus banyak persiapannya, prepare-nya dulu ya kan. Pasang ini, pasang itu gitu kan. Butuh waktu. Kalau laki-laki kan cepat aja ya kan. Gak mungkin laki-laki ada yang pasang eyeshadow gitu kan. Ada di sini laki-laki yang dari rumahnya pasang dulu alis mata gitu, pakai lipstick. Wah itu perlu kita pertanyakan mungkin ya situasinya. Nah itu uang sekolah kita dalam hidup berkeluarga. Dan tentunya harapannya sekolah itu juga harus tamat. Ya jangan juga menjadi mahasiswa yang namanya mahasiswa abadi. Ya kan dari zaman penjajahan Belanda sampai dengan tahun 2000 sekian tetap aja jadi mahasiswa. Nggak lulus-lulus. Tapi keluarga pun harus juga nanti ada kelulusannya. Apa itu kelulusannya? Ya kelulusannya keberpisahan atau kematian. Ya, tetapi keberpisahan atau kematian yang tidak ya kita lakukan atau keberpisahan yang kita kerjakan karena hawa nafsu kita. Tetapi keberpisahan dalam kematian karena memang kehendak Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu ketika coba melihat definisi ini, sepakat enggak kita tentang hidup berkeluarga yang sedemikian rupa? Harus terus belajar. Tidak ada Bapak Ibu yang namanya hidup berkeluarga itu berhenti dalam pembelajarannya. Berhentinya itu ketika kita berpisah. Makanya jangan cepat-cepat kita berkata, aku sudah mengenal pasanganku. Kita belum mengenal dia 100%, tapi kita sedang belajar terus mengenal dia. Kapan kesempurnaan kita mengenal pasangan kita? Ketika pasangan kita, salah satu dari kita itu sudah ada terbujur kaku di peti itu. Disitulah pengenalan terakhir kita akan pasangan kita. Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu mengalami yang namanya perubahan. Bukan saja perubahan dalam strata sosial kita, tapi juga perubahan umur kita. Dan di dalam hal itu banyak sekali akan muncul hal-hal yang bisa mengejutkan dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita menyadari hidup berkeluarga itu adalah sekolah, adalah belajar, kita diberi knowledge, pengetahuan, pengenalan akan pasangan kita. Dan di dalamnya mungkin ada sukacita, kebahagiaan, tetapi juga kita menyambut dan bersyukur dengan penderitaan itu. Dan kita setia di dalamnya sampai dalam keberpisahan. Disitulah kita mengalami kelulusan yang sempurna dalam hidup berkeluarga kita. Nah karena itu Bapak Ibu memang ya, hidup berkeluarga itu menjadi sesuatu yang tidak selalu indah, tapi juga penuh dengan kelelahan. Ya, pernikahan itu bisa penuh dengan hal yang melelahkan, penuh juga mungkin dengan kejenuhan, penuh juga penuh dengan hal yang susah dan lain-lainnya. Sepakat Bapak Ibu? Wah banyak sekali yang ngangguknya di sini dengan sangat mantap Bapak Ibu. Dan rata-rata perempuan yang saya lihat tadi mengangguknya begitu, dengan begitu semangat. Laki-lakinya sepertinya masa bodoh gitu ya. Apakah hanya perempuan saja yang merasa lelah, penuh dengan kejenuhan, susah dan lain-lainnya? Sepertinya tidak juga ya Bapak Ibu ya. Laki-laki juga ya, ada yang merasa lelah dengan pasangannya? Atau berkata, boleh enggak ini Pak ditukar tambah ini pasangan saya? Usia perkawinan kami sudah 50 tahun, boleh enggak ini ditukar dengan 25-2 Pak? Ya kan? Ada yang mungkin kita berkata demikian. Tapi kalau kita jujur Bapak Ibu, ya saya pun ya jujur juga. Ya kadang-kadang dengan istri saya ini tidak selalu hidup dalam kegembiraan. Jangan hanya lihat ketika kami melayani di sini dengan penuh sukacita. Ini adalah potret yang selalu hadir dalam hidup keluarga kami. Hari-hari ini juga kami sering mengalami yang namanya lelah dalam hidup berumah tangga itu, dalam relasi. Terlebih lagi ketika banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak challenge yang diberikan dalam hidup ini. Seringkali itu menimbulkan kelelahan. Dan situasi itu bisa tinggal di dalam dan hinggap dalam kehidupan keluarga kita. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau kita boleh belajar tentunya juga bukan hanya melihat tentang kelelahannya, penuh dengan kejenuhan. Tapi kita juga boleh menemukan apa sih yang menjadi penyebabnya. Harusnya kita tidak berhenti, kok saya ini lelah ya, kok saya ini jenuh dengan pasangan saya. Lalu dengan demikian, sudahlah berakhirlah hidup rumah tangga ini. Itu salah Bapak Ibu. Tapi coba temukan apa simptomnya, apa penyebabnya, apa yang menjadi pemicu dalam hidup berkeluarga itu. Nah paling tidak Bapak Ibu dalam refleksi saya, satu hal yang sering membuat kita ya
menjadi lelah dalam hidup kita ini? Karena ya kita ini hidup itu baik di dalam keluarga seringkali di dalam pertarungan antara rasa puas dengan cukup. Ya, antara puas dengan cukup. Seringkali itu menjadi pertarungan dan itu bisa membuat kita lelah. Apakah kita sudah merasa cukup dengan pasangan kita? Ataukah kita sudah merasa puas dengan pasangan kita? Ataukah kita sudah merasa cukup dengan keluarga kita? Ataukah kita sudah merasa puas dengan keluarga kita? Nah, ketika dua hal ini selalu bertarung dan tidak ketemu mana yang menjadi juaranya, inilah yang sering membuat kehidupan keluarga kita itu menjadi rasanya jenuh, Bapak Ibu. Menjadi hal yang membosankan. Ternyata saya nggak puas dengan pasangan hidup saya. Karena ekspektasi saya begitu tinggi. Dan itu tidak ada di dalam dirinya. Bahkan menyentuh garis daripada ekspektasi saya itu pun tidak ada. Itu membuat merasa tidak cukup dengan pasangannya. Dan akhirnya inilah yang bisa membuat lelah. Kok dia begitu ya? Persoalan begini saja kok tidak bisa ditanggapi dengan baik. Kok pikirannya sangat pendek sekali ya? Nah, itu terus memunculkan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah, satu hal yang perlu kita sadari Bapak Ibu, rumah yang nyaman untuk berteduh dibangun oleh tangan manusia. Ya, namanya rumah atau house itu dibangun oleh tangan manusia. Tetapi rumah tangga yang kukuh itu dibangun oleh hati manusia. Jadi persoalannya di sini adalah hati kita dalam hidup berkeluarga. Kalau kita hanya mau membangun dalam bentuk rumah-rumah dalam arti fisik bangunan yang nyaman, itu mungkin bisa. Tetapi di dalamnya kita bisa menjadi lelah dan jenuh. Tetapi kalau rumah kita itu kita bangun dengan hati kita yang penuh dengan sukacita di dalamnya, maka saya yakin di dalamnya akan selalu akan ada dan hadir sukacita yang melimpah dalam kehidupan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, rupa-rupanya kalau kita boleh mengamat-amati apa yang menjadi persoalan dalam pertarungan rasa puas dan cukup tadi, ternyata satu persoalan besarnya adalah di dalam harga diri. Harga diri itu seringkali menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan keluarga yang bisa membuat kita merasa lelah dan jenuh. Kadang ini yang tidak kita pelajari, tidak kita selesaikan dalam hidup berkeluarga kita. Harga diri yang di dalamnya akan ada pengakuan akan eksistensi dengan segala unsur yang ada di dalamnya. Dan itu menjadi pertarungan untuk kita selalu selesaikan. Dan seringkali pertarungannya bukan untuk mendapatkan kesepahaman, tetapi ingin mendominasi di dalam pertarungan itu. Salah satunya misalnya harga diri saya sebagai seorang suami. Harga diri saya sebagai seorang istri. Harga diri saya sebagai seorang anak. Seringkali itu menjadi sebuah pertarungan. Kamu menjadi istri harus tunduk dan patuh. Ya, apalagi kita katakan itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Lalu untuk menunjukkan harga diri kita supaya dihormati dan pasangan kita tunduk kepada kita, lalu kita mencuplik, mengambil, mengadopsi firman Tuhan. Kita berkata demikian, kamu menjadi seorang istri harus tunduk. Ini harga diriku sebagai seorang imam. Ya, Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang perlu untuk selalu kita perdebatkan sesungguhnya. Karena kita tahu sesungguhnya hidup berkeluarga itu bukan lagi berbicara tentang saya. Bukan lagi berbicara tentang kamu. Tetapi hidup berkeluarga itu berbicara tentang kita. Jadi di dalamnya bukan lagi ada harga diri yang harus selalu dipersoalkan dan diperdebatkan. Tetapi harga diri itu akan menjadi sesuatu yang muncul dengan sungguh-sungguh ketika kita juga berperan dengan benar dan tepat di dalam kehidupan keluarga kita. Seorang suami itu akan menjadi seorang suami yang dihormati dan ditunduki oleh istrinya atau pasangan hidupnya, anak-anaknya, ketika dia juga menjadi seorang suami yang selalu hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ia bukan lagi seperti pribadi yang hanya menunjukkan atau mengandalkan dirinya atau mau mendominasi dirinya, tetapi dia berkata, apapun semuanya yang kulakukan dalam hidup berkeluarga ini, kulakukan bukan untuk manusia, tetapi kulakukan untuk Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu, ketika kita hidup berkeluarga sedemikian rupa, bukan lagi menjadi sebuah hal yang menjenuhkan dalam hidup berkeluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, teks kita pada pagi hari ini adalah bagian sesungguhnya dari kisah sebelumnya, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sana Yesus memberi makan 5.000 orang dan di sana banyak orang yang menemukan Yesus
Lalu mereka bertanya, dia 25, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Lalu Yesus menjawab, cek. Ini hidup. Ya, syukur Bapak Ibu, gembala Bapak Ibu ini orang Batak, jadi kadang-kadang nggak perlu mic pun bisa juga kuat suaranya ya, karena rahangnya sudah tercipta dari sana ya. Jadi itu rahangnya memang sudah sangat kuat itu untuk bisa tanpa mic ya. Maka kadang-kadang justru kalau pakai mic bisa sangat banter. Apalagi Martin. Hah? Oh, mic gak ada baterainya ini Martin. Ada lagi Martin? Oh, baik Martin. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Ini kadang-kadang kalau khotbah itu sudah naik ke atas, tiba-tiba ada distraksi, gangguan tuh bingung tuh mau kemana. Sampai mana tadi? Coba. 5.000 orang, ngapain 5.000 orangnya? Makan ya? Nah, dikasih makan Bapak Ibu, ya kenyang mereka. Ya, tapi Yesus melihat mereka datang lalu bertanya seolah-olah, "Rabi, bila mana engkau datang?" Ya kan sepertinya yayao gitu, mau menyambut Yesus, mau menyapa Yesus. Tapi tujuan mereka menyapa Yesus itu bukan dalam kesungguhan, tapi karena Yesus sudah memberi makan mereka secara jasmani. Tapi Yesus berkata di ayat yang ke-27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Nah Bapak Ibu, di ayat 31 dan 33 kita dapat melihat, silakan nanti dilihat. Nah Yesus mau mengatakan di ayat 31 sampai 33 itu bahwa ternyata mereka lupa, dulu pun mereka sebenarnya juga sudah dikenyangkan oleh Allah. Ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, diberi mana. Tapi mereka hanya melihat mananya, tetapi lupa kepada sang pemberi mana itu. Lupa kepada sang pemberi kehidupan yang kekal itu, yaitu Yesus dalam kehidupan mereka. Yesuslah sesungguhnya, Allah lah sesungguhnya yang telah menyertai kehidupan mereka. Ketika mereka sadar akan hal itu, maka sesungguhnya makanan atau tawaran atau bahkan persoalan dunia ini, ketika mereka telah mengetahui sang sumber yang di atas segala sumber, yaitu Allah, dan mereka percaya dengan itu, maka sesungguhnya mereka akan dikuatkan dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, kadangkala tadi kembali saya katakan kita sering lelah dalam hidup berkeluarga, dalam segala sesuatu. Salah satunya juga karena kita sering meletakkan keluarga kita itu hanya dalam bentuk-bentuk fisik-fisik semata-mata. Kita tidak menjadikan keluarga kita itu diisi dengan makanan-makanan yang kekal dan yang abadi dalam hidup keluarga kita, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, paling tidak saya melihat bahwa Yesus itu sering mengajak untuk kita masuk dalam situasi star. Ini adalah sebenarnya cuplikan dari buku apa itu namanya, filsafat teras. Ya, ini dari ajaran Stoa ya, tentang kebahagiaan. Nah, saya baca dan sudah tuntas Bapak Ibu, dan sepertinya juga Yesus sebenarnya mengajarkan itu dalam hidup kita, dalam segala persoalan kita. Nah, itu star. Star itu dari beberapa bagian Bapak Ibu. Nah dalam hidup ini kita perlu juga untuk stop, berhenti dalam segala mungkin keluh kesah kita. Nah seringkali kita itu punya persoalan, punya pergumulan, kita nggak mau mengambil waktu untuk stop. Kita terus mau coba menggedornya. Ya kita pengen semua persoalan kita itu cepat selesai begitu. Padahal Bapak Ibu, persoalan itu kadangkala tidak perlu cepat selesai. Ya butuh waktu. Tapi bukan berarti kita mendiamkannya. Nah kadangkala Bapak Ibu, inilah yang menjadi persoalan kita. Kenapa sih begini, mengapa begini? Karena kita seringkali tidak berani dengan penuh kesadaran mengambil sebuah sikap untuk
stop, berhenti sejenak. Tapi bukan berhenti tanpa melakukan apa-apa, karena itu bagian yang kedua adalah coba berpikir, thinking, analisa segala persoalan itu. Why? Kenapa ini terjadi? Kenapa kami selalu ribut? Kenapa kami selalu bersoal dengan anak? Tapi Bapak Ibu, itu akan menjadi sulit kalau kita terlalu mendominasi semua persoalan itu dan coba menyelesaikannya dengan ego kita. Ya, saya ini sebagai bapak harusnya anak itu tunduk dan patuh kepada saya. Atau juga kita sering sebagai orang tua itu memakai segala kisah kehidupan kita. Semua pengalaman-pengalaman kehidupan kita itu mau kita coba terapkan kepada anak-anak kita. No, Bapak Ibu. Saya mau katakan itu tidak bisa berlaku pada kehidupan kita pada saat ini. Dan itu sering menimbulkan jadi persoalan dalam hidup keluarga kita. Kita berkata mungkin kepada anak kita, Bapak dulu untuk bekerja dan berusaha itu, wah penuh dengan perjuangan nak. Bapak bangun jam 3 pagi, sudah ini dan itu, bekerja sampai malam. Kamu kok bisa iya contoh papa? Mungkin anak kita akan berkata, kasihan sih lu Pak, hidupmu seperti itu ya. Kalau aku sih sekarang gak mau seperti itu. Bisa dengan ringannya anak mungkin berkata sedemikian rupa. Lalu kalau anak berkata sedemikian rupa, kira-kira apa yang muncul dalam diri kita Bapak Ibu? Mungkin bukan lagi kata-kata, ya memang kau ini gak bisa dibilangnya. Ya kan, dikasih contoh dan gak bisa lagi ngerti gitu. Lalu marah Bapak Ibu. Karena itu tadi saya katakan belajar juga untuk memahami anak. Thinking, pikirkan, analisa, assessment gitu. Lalu dari situ kita memunculkan respon kita dalam hidup kita. Tapi dalam segala persoalan kita seringkali kita sudah melompat kemana dulu Bapak Ibu. Belum berhenti, belum berpikir, belum menganalisa, tapi sudah melakukan apa? Responnya dulu. Sudah kita lakukan perbuatan kita. Sama tadi juga dengan orang-orang Israel itu. Dengan orang-orang Yahudi. Mereka langsung merespon. Ya, wah tapi di mana engkau berada? Lalu Yesus bilang, stop. Kamu nih cari aku kan karena pengen makanan duniawi. Tapi stop dulu dong. Jangan itu, bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting itu adalah roti kehidupan, keselamatan yang aku berikan kepadamu. Nah karena itu Bapak Ibu saya mau mengajak kita, kadangkala kita perlu mengambil yang namanya sikap jeda dalam hidup kita ini. Ya, hidup jeda kita itu perlu Bapak Ibu, berhenti sebentar. Tapi juga berhenti itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Mari kita berhenti dan meletakkan hidup kita di kaki Tuhan dan berkata kepada Tuhan, tolong selidiki aku Tuhan. Apa yang mungkin menjadi penyebab dalam persoalan-persoalan yang silih berganti hadir dalam keluargaku? Mengapa keluargaku ini tidak menjadi keluarga yang harmonis? Penuh hanya dengan persoalan. Tidak bahagia. Bahagia itu bukan sesuatu yang kita cari-cari di mana Bapak Ibu. Tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita create dalam hidup ini. Jangan salah Bapak Ibu, jangan cari di mana-mana kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam keluarga kita. Tapi kitanya yang tidak menciptakannya. Kita yang tidak meng-create-nya. Kenapa? Karena kita hanya mencari hal-hal keduniawian. Yesus katakan tadi, cari, lihat sang sumber itu, roti kehidupan itu. Nah karena itu Bapak Ibu mari kita belajar melepaskan semua yang ada dalam hidup kita ini. Dan tentunya bukan melepaskan lalu membiarkan diri kita, tetapi bersatulah dengan Dia. Sebagaimana Yesus katakan di ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi artinya meletakkan Yesus, melihat Dia dalam segala perjalanan kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saya mau mengajarkan kepada kita sekalian, mari ketika engkau memandang istrimu, memandang anak-anakmu atau istrimu memandang kamu, jangan langsung letakkan itu sebagai satu pandangan yang langsung. Tetapi coba bayangkan ketika engkau memandang istrimu, di antara engkau pandangan dengan istrimu, letakkan Kristus di dalamnya. Maka yang terlebih dahulu engkau pandang siapa? Kristusnya, bukan istrimu. Kalau engkau telah terlebih dahulu memandang Kristus, maka engkau akan memandang istrimu dengan cara yang lebih berbeda. Nah kadang-kadang kita langsung memandang istri kita. Tapi coba yakini, letakkan dulu Kristus di tengah-tengah. Lalu engkau berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mungkin berkata, jangan terlalu kamu emosi. Karena ini yang aku berikan itu dalam hidupmu. Bukan hanya karena cintamu, tapi ini aku berikan karena kehendakku. Ini roti hidup yang aku berikan.
Pasanganmu itu adalah roti hidup. Pasanganmu itu adalah kekuatan yang sempurna yang sudah aku berikan kepadamu. Mungkin dia secara fisik tidak menyenangkan hatimu, tetapi dia tetap adalah roti hidup yang sempurna yang kuberikan kepadamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, itulah yang Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, Yesus sang roti hidup sejati itu dalam ayat 35 itu mau menggambarkan akan dirinya, kebutuhan utama, hal makanan dan lainnya memang kita perlukan, tetapi kebutuhan yang paling penting ada di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ajakan dari 5 di ayat 35 itu, ajakan untuk kita datang kepadanya. Hidup ada dalam banyak pilihan, namun pilihan yang benar dan tepat adalah ketika kita memang mau datang kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Dan tentunya yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya. Boleh diklik. Percaya kepada Dia atas semua yang telah Dia kerjakan. Martin, boleh diklik Martin. Ya. Nah, percaya akan Dia, Bapak Ibu. Percaya dalam arti kesungguhan untuk merasakan kuasanya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, karena itu tidak ada jalan lain ketika kita memang membangun keluarga kita juga di dalam mesbah-mesbah keluarga. Kita perlu memberikan waktu khusus, Bapak Ibu, untuk juga kita merasakan dan memakan roti hidup itu selalu. Melalui firman-Nya, melalui persekutuan di dalam kehidupan kita. Kalau yang namanya kesibukan, Bapak Ibu, tidak akan pernah tuntas dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak pernah membangun mesbah keluarga kita, itulah yang sering membuat kita menjadi susah dalam hidup ini. Dan juga jangan berikan waktu sisa kepada Tuhan, tapi berikan waktu yang khusus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Yesus itu adalah sang roti hidup yang sejati. Dia memanggil kita untuk datang kepada Dia, percaya. Dan ketika kita percaya, maka kita juga akan diubah. Boleh diklik lagi. Ya, dan di sanalah kita mengalami satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, cinta yang tak terperhatikan, maka kehampaanlah yang akan hadir. Karena itu, Bapak Ibu, seringkali kita menjadi lesu, menjadi jenuh, menjadi bosan dalam hidup kita. Karena satu hal juga, karena cinta yang tidak pernah kita perhatikan. Tangki cinta kita itu menurut saya perlu selalu diperhatikan. Karena bisa jadi sesungguhnya hidup keluarga kita itu sudah terjebak dan kita sengaja menjebakkan diri dalam hidup keluarga kita itu hanya dalam bentuk rutinitas. Dan saya yakin, Bapak Ibu, kalau engkau hidup dalam bentuk rutinitas, hidup keluargamu itu pasti akan membosankan. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari memberanikan diri untuk mengambil jeda dalam hidup keluargamu, suami istrimu, kalau engkau masih punya pasangan. Mengambil waktu-waktu tersendiri untuk boleh retreat secara pasangan suami istri. Nah, kadang-kadang kita itu mungkin seringkali lupa dengan hal itu. Perlu retreat. Jangan pergi bawa anak, cucu dan segala hal. Tapi pergi berdua dulu, Bapak Ibu. Di situ bisa retreat, bisa coba sharing bersama. Itu untuk mengisi tangki cinta, Bapak Ibu. Saya pernah itu berdua pergi sama Buditanya, nggak saya ajak. Kadang-kadang kami jadi bingung gitu. Jadi rasanya tuh kayak kaku gitu loh. Dia bilang, kita mau ngapain sih Pak? Kok kita pergi berdua ya? Kata gitu. Nah, ini kadang-kadang, ini saya aja hamba Tuhan tuh kadang-kadang sering begitu, Bapak Ibu. Kalau pergi tuh kadang-kadang mesti ikut anak gitu ya. Gerbongnya mesti semua dibawa. Tapi saya mau sarankan, Bapak Ibu, sekali-sekali gerbongmu tinggalkan. Kamu pergi berdua. Tinggalkan gerbongmu itu. Pergi berdua dan di sana engkau mengisi cinta. Dan tidak perlu dengan hal-hal yang mahal. Tapi mungkin pergi makan di warung tenda gitu. Lalu cerita. Dan cerita dulu masa-masa lalu ketika engkau mungkin masa-masa pacaran. Ya kan? Nah, itu penting, Bapak Ibu. Itu bisa membuat hidup berkeluarga itu tidak lagi menjadi lelah. Ya tanya dulu, kamu dulu ya, gini ya. Wah itu. Wah gitu ya, begitu ya. Yang sederhana-sederhana aja, Bapak Ibu. Cerita di sana. Saya banyak menemukan, Bapak Ibu, di Pulau Jawa khususnya. Seringkali ketika sudah hidup berkeluarganya itu berpuluh-puluh tahun. Itu bahkan suami istrinya tidak lagi satu kamar itu. Nah, yang di kamar itu kadang-kadang anak cucunya. Ya kan? Bapaknya tidur di kursi. Itu karena apa, Bapak Ibu? Memang kita orang timur itu kan karena sayangnya kepada cucu dan anak kita. Tapi menurut saya itu agak kurang tepat, Bapak Ibu. Jangan sampai anak dan cucu itu memisahkan engkau.
Karena yang diberkati itu di altar itu bukan anak cucumu ketika engkau menikah. Tapi yang diberkati siapa? Engkau dan pasangan hidupmu. Ya, saya berkata kepada istri saya juga nanti, kalaupun Anya nanti punya anak, nggak boleh dia memisahkan anaknya itu, memisahkan kami. Tetap kami harus berdua. Tidur di situ ya, di dalam kamar. Nggak boleh itu. Kadang-kadang kita kan budaya timur gitu kan. Itu kan, kadang-kadang bukan hanya di situ. Mungkin ketika kita punya anak pun ya, lalu yang di atas ranjang itu siapa? Mamanya sama anaknya. Bapaknya di mana? Di bawah. Itu saya masih punya pengalaman tuh dulu Bapak Ibu. Ya kan? Anya itu di atas. Saya itu di bawah tidur pakai kasur. Lalu kadang-kadang Budita itu mau manggil saya itu nggak panggil pa gitu, pakai bantal. Pluk jatuh gitu kan. Pa baru ada suaranya. Suaranya belakangan Bapak Ibu. Ya kan? Tapi bantalnya jatuh itu pertama dulu gitu loh. Ya kan? Saya udah tidur capek gitu kan, lempar dulu ke bawah, pluk gitu kan, baru pa bangun tolong katanya gitu. Ya kan Bapak Ibu. Itu gara-gara si Anya itu Bapak Ibu. Nah, itu kadang-kadang anak memisahkan kita. Tapi mari kita Bapak Ibu ambil waktu kita. Kadang-kadang mengapa engkau menjadi lelah? Karena engkau tidak memakan roti cinta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Roti kehidupan dalam keluargamu. Karena itu ambil waktu itu. Isi tangki cintamu supaya engkau tidak lelah. Tidak bicara tentang hal yang mahal kalau engkau perlu. Kalau engkau mampu ya silakan. Tapi tidak pun engkau punya dana. Tidak menjadi sebuah alasan engkau tidak bisa mengisi tangki cintamu. Makan semangkok bakso. Gak usah beli 2, makan 1 aja. Sepiring berdua lalu sambil cerita. Bukan makannya yang penting. Tapi kebersamaannya itu yang penting. Suap-suapan di depan orang banyak. Gak apa-apa juga Bapak Ibu. Ya kan kadang-kadang kita sudah berkeluarga lama. Mau pegangan tangan aja udah malu gitu kan. Apalagi tangannya sudah keriput. Wih tanganmu nih kok banyak kali ya ini kerja keras kata gitu kan. Ya kan. Bapak Ibu itu roti kehidupan. Kita perlu makan itu terus dalam kehidupan kita ini. Nah karena itu Bapak Ibu ada 3 kalimat bijak dalam hidup berkeluarga yang mau saya sampaikan. Yang pertama setiap rumah tangga itu pasti bermasalah. Tetapi yang perlu diselesaikan masalahnya. Bukan rumah tangganya Bapak Ibu. Setiap rumah tangga itu bermasalah. Tidak ada satu rumah tangga pun di sini yang tidak bermasalah. Termasuk saya. Tetapi yang perlu diselesaikan bukan rumah tangganya. Tetapi masalahnya. Dan yang kedua dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jangan berjanji untuk tidak saling menyakiti. Gak perlu kita juga berkata aku gak akan menyakiti kamu lagi selama-lamanya. Bohong. Bohong Bapak Ibu. Karena kecenderungan kita adalah menyakiti. Semakin kita dekat kita maka akan semakin berpotensi untuk lebih menyakiti. Tapi kalau engkau tidak ingin menyakiti pasanganmu berjauhanlah. Itu akan meniadakan untuk engkau menyakiti. Tapi semakin engkau dekat maka tingkat untuk engkau menyakiti itu akan semakin kuat. Termasuk semakin engkau mengasihi anakmu maka anakmu itu akan semakin sangat rentan untuk engkau sakiti. Tapi kalau engkau tidak begitu menyayangi anakmu, engkau berjauhan, tentu engkau tidak akan menyakiti. Tetapi berjanjilah untuk belajar terus bertahan meski salah satu tersakiti. Jadi bukan bicara saya tidak akan berjanji demi Tuhan, demi Rasul begitu ya. Itu bohong Bapak Ibu. Karena pekerjaan kita hari demi hari, kita pasti sering menyakiti. Tapi di dalam yang lebih penting adalah kita belajar untuk terus bertahan. Karena dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang paling baik. Melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Kita bukan bicara bahwa saya lebih baik. Tidak, tapi mari kita belajar bagaimana bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Bersama dengan anak kita. Nah itu bisa terjadi kalau kita memakan roti hidup itu dalam hidup berkeluarga kita. Terakhir Bapak Ibu. Ini satu gambar yang begitu luar biasa. Gambar apa itu Bapak Ibu? Nah, kelihatannya kalau di Bandung ini kan seneng banget dengan namanya jengkol. Nah itu saya tuliskan itu resep jengkol balado. Ya Bapak Ibu itu resep jengkol balado. 300 gram jengkol, 6 butir bawang merah iris halus, 2 butir bawang putih, 1 sendok merica, 3 butir kemiri, 2 buah cabai merah besar dan seterusnya, minyak goreng secukupnya, air secukupnya. Itu resepnya Bapak Ibu. Tapi saya mau tanya, kalau Bapak Ibu hanya membaca resepnya itu setiap hari, resep, maklum orang Batak, ya kan? Orang Batak ya kayak gitu kalau ngomongnya Abah, kafe jadi KP gitu kan, gak bisa ngomong F, ya kan?
Pilter gitu kan jadi pilter gitu kan. Bagaimanapun saya masih orang Batak, Abah. Resep ya. Resep. Ya, kasep gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya engkau membaca apa tadi? Resep itu ya. Ya Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya engkau membaca, menghafalnya, kalau hanya berhenti dalam membaca dan menghafalnya, kira-kira jadi enggak? Semur jengkol balado itu. Jadi enggak Bapak Ibu? Jadi enggak? Nah, sama dengan demikian dalam hidup berkeluarga kita. Sebanyak-banyaknya engkau mungkin tahu tentang firman Tuhan. Sebanyak-banyaknya engkau hafal firman Tuhan. Tetapi tidak engkau jadikan itu sebagai roti kehidupan keluargamu. Engkau sajikan dengan sungguh-sungguh dalam keluargamu. Di dalamnya ada pengampunan, ada penerimaan. Dan itu bukan hanya dalam pengetahuanmu, tetapi engkau hadirkan. Sekalipun dengan pengampunan itu engkau mengalami ketersakitan secara manusia, tetapi inilah yang menjadi dasar dalam cintaku kepada pasangan hidupku. Maka saya yakin keluargamu akan tidak pernah merasa jenuh, lelah dalam hidup berkeluargamu. Karena itu mari Bapak Ibu, jangan hanya baca resepnya, ya, tapi wujudkan itu. Dan nanti kalau sudah ada yang jadi jengkol balado ini, boleh hantar ke pastori. Untuk juga kita boleh menikmatinya bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk mengambil roti kehidupan itu. Bukan hanya berdasarkan keinginan-keinginan kami. Tapi benar-benar mengambil Engkau Tuhan sebagai makanan keseharian kami. Dan itu menjadi kekuatan, pegangan dan tuntunan dalam kehidupan keluarga kami. Di dalam berbagai macam kisah kehidupan yang harus kami hadapi. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Berkat firman sudah kita terima, bahkan luar biasa memberkati kita semua. Biarlah kita boleh melakukan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini tibalah kita untuk memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Kita akan mempersiapkan pikiran kita dengan terlebih dahulu berdoa untuk mempersiapkan persembahan dan juga akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Elfren Stompul bagi kami. Saat ini kami mengucap syukur untuk semua hal baik yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini kami juga sudah mempersiapkan sebagian berkat yang sudah Tuhan curahkan. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan ini Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Bagi setiap kami yang belum dapat memberikan yang terbaik, Tuhan berikan kesempatan di lain waktu. Berikan pekerjaan bagi setiap kami yang belum memperoleh pekerjaan. Sehingga di lain waktu kami dapat lebih memberikan yang terbaik. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mempersembahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk mempersembahkan dengan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
Mari jemaat kita bersama satukan kepala, satukan hati kita. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk bulan keluarga. Kami mengucap syukur karena pada bulan ini firman-Mu boleh mengingatkan kami akan kehadiran keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan pada kami, untuk anak-anak yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk istri, untuk suami yang sudah Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah kami boleh mengucap syukur semua kasih setia Tuhan yang sudah menyertai, menolong kami. Sampai pada hari ini kami boleh tetap bersama dengan keluarga kami. Kami sudah menjalani Tuhan berbagai suka dan duka bersama dengan keluarga kami, dan biarlah Tuhan yang sama yang sudah menyertai kami akan senantiasa bersama dengan kami dan menolong kami supaya kami tetap boleh bersama dengan keluarga kami ini menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah itu boleh mempererat kami, mempersatukan kami dan memperkuat kami. Dan biarlah keluarga kami boleh memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan setiap orang boleh melihat dan menyaksikan kehadiran Engkau ya Tuhan di dalam keluarga kami. Dan boleh kiranya itu menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu melalui keluarga kami. Kiranya Engkau pakai Tuhan keluarga-keluarga di GKMI Bandung ini untuk menjadi kesaksian yang harum, yang boleh menyaksikan bahwa bersama Engkau keluarga-keluarga kami boleh melalui semua permasalahan yang kami hadapi. Kami mengingat Tuhan bahwa 2 tahun lebih ini kami boleh menghadapi berbagai persoalan dengan pandemi yang terjadi. Ada banyak suka duka yang kami lalui Tuhan. Ada kami di antara kami yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan teman, kehilangan sahabat yang Kau panggil di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, hiburkan kami, kuatkan kami. Di tengah-tengah pandemi ini juga ada banyak keluarga yang mungkin menderita secara ekonomi Tuhan, yang hancur ekonominya. Tuhan, tetap tolong kami dan kuatkan kami. Kami masih belum tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami. Bahkan kami juga belum tahu kapan pandemi ini boleh berakhir. Tapi kami percaya satu hal ya Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap bersama kami melalui semua badai kehidupan yang terjadi ini Tuhan. Biar Engkau tetap Tuhan menolong kami supaya di tengah-tengah pandemi yang seperti ini Tuhan, di tengah kehilangan, di tengah kesusahan ekonomi, keluarga-keluarga kami tetap utuh ya Tuhan, dan tetap bersatu bersama-sama, tidak saling menyalahkan, tapi boleh Tuhan beri kekuatan pada kami untuk boleh saling memaafkan dan saling mendukung satu sama lain. Biarlah kami boleh melalui ini semua Tuhan dengan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, baik para pimpinan di pusat sampai dengan daerah. Di tengah situasi yang kadang kami juga pesimis Tuhan, tapi biarlah Engkau menolong. Karena kami percaya Engkau juga yang menempatkan kami di negara ini, di bangsa ini. Dan biarlah doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami ini Engkau dengar ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri menolong supaya bangsa dan negara ini boleh melalui berbagai permasalahan pergumulan yang terjadi dan boleh melewatinya. Tuhan berkati para pemimpin, Tuhan berkati rakyat di negara kami ini Tuhan, dengan berbagai kesulitan yang terjadi. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya kepada-Mu. Bapa di surga, pada
pagi hari ini kami juga boleh berdoa. Kami mengucap syukur untuk ibadah pertama yang sudah boleh berlangsung dan saat ini ada di penghujung ibadah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Elven. Biarlah firman yang sudah disampaikan boleh menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Bapa, untuk setiap petugas yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, untuk pemusik, untuk WL, untuk singer, untuk penerima tamu, petugas kolektan. Kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk Bu Novi, Bu Feti, Bu Hilda yang sudah mempersembahkan pujian yang begitu indah dan menguatkan kami. Biarlah di lain kesempatan mereka juga boleh ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari, sesuai dengan pada pagi hari ini Bapak, seperti yang ada pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Bapak semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami boleh mengingat untuk pemilihan majelis, untuk pemilihan pengurus komisi-komisi. Kami menyerahkannya Bapak ke dalam tangan-Mu. Kalau selama 5 tahun ini kami boleh bekerja sama dengan baik Tuhan, antara majelis dan semua komisi-komisi yang ada saling mendukung, kami mengucap syukur Bapak. Tapi kalau pada tahun ini kami boleh mengakhiri kepengurusan di 5 tahun yang lalu, tapi kami mohon penyertaan-Mu Bapak, supaya orang-orang yang sudah terpilih boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami tahu Tuhan bahwa di mana kami berkomitmen untuk ambil bagian di dalam pelayanan, pasti iblis tidak akan tinggal diam. Banyak mengacaukan, banyak memberikan kebimbangan buat Bapak Ibu sekalian jemaat-Mu ini. Tapi kami mohon Tuhan mereka untuk boleh mengambil sikap bahwa ada Tuhan yang selalu akan menyertai dan membalut semua kesulitan-kesulitan yang mereka akan hadapi di dalam nanti mereka berpelayanan. Dan ingatkan Tuhan bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu dan hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Pada saat kita masih kuat, pada saat kita masih kesana ke sini dengan begitu lincahnya, tolong Tuhan, biarlah kami juga boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Jangan pada saat kami sudah renta, saat kami tidak berdaya karena banyak sakit penyakit dan hal yang harus kami alami. Di situ kami menyesal dan mengatakan, tahu ini dulu aku mau melayani. Kalau aku sembuh aku mau melayani. Tuhan, karena itu sudah terlambat bagi kami. Tapi kami menyerahkan ya Bapak, supaya setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang terpilih sebagai majelis, terpilih sebagai pengurus Usinda nantinya, pengurus Koper, pengurus Kompak, pengurus pemuda remaja, pengurus sekolah minggu, semua akan mengatakan, ya Tuhan, kami siap melayani bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh melihat dan tetap merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Baik kami bergereja, baik kami hidup di tengah-tengah keluarga kami, di rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Juga kami menyerahkan ibadah kedua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada bersama dengan kami, dan kami boleh merasakan situasi seperti yang kami rasakan di ibadah pertama. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini. Amin.
Warta jemaat kami persilakan untuk majelis menyampaikannya. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 17 Juli, pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk WL sekaligus pemberita firman hari ini, Bapak Gembala kita. Dan juga kita menyambut semua kehadiran saudara-saudari yang boleh sama-sama kita melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Ya Bapak Ibu, hari ini tanggal 17, tanggal yang beberapa minggu lalu sering kita ucapkan. Ya, hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran Family Day. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya, segera daftar ya Bapak Ibu. Kita sudah, mungkin selama pandemi kemarin kita tidak ada bulan keluarga, retreat bareng. Kita sudah mungkin melewati dua tahunan nggak ada bulan keluarga di luar. Jadi ini adalah momen yang langka. Soal biaya itu jangan jadi beban. Jadi yang penting ada kemauan, daftar dulu, nanti saya percaya Tuhan bisa gerakan banyak orang. Jadi jangan soal biaya kita jadi tidak daftar. Segera daftar, hari ini terakhir, boleh daftar ke Saudari Elsie, Saudari Trisha, Ibu Lani dan Ibu Jumintar. Dan anak di atas 1 tahun nanti bayarnya full, biayanya 100.000, sudah termasuk tiket, snack, dan makan siang. Ya Bapak Ibu, dan juga satu lagi ada lomba foto, nanti malam terakhir jam 23.59 menit. Jadi ini temanya kerjasama keluargaku sehari-hari. Hari ini adalah hari terakhir juga untuk kita kirimkan foto sehari-hari kita. Hari paling lambat hari ini nanti malam, dan fotonya harus hanya menggunakan kamera handphone. Jadi nanti ingat, ini catat nomornya. Kalau kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu lupa, tapi ini nomor penting saat hari ini, 0851 6185 3022. Ada 3 hadiah menarik. Ayo gaskeun, langsung cekrek-cekrek. Jadi hari ini terakhir. Ya, sehubungan dengan penutupan bulan keluarga, tanggal 31 Juli, kegiatan komisi anak, hanya komisi anak diliburkan ya Bapak Ibu. Nanti ibadah lagi diadakan pada minggu pertama bulan Agustus. Nanti disertai pengumpulan celengan terakhir, yaitu di tanggal 7 Agustus. Tapi untuk ibadah umum, di minggu kelima Juli tetap ada, hanya komisi anak yang diliburkan. Dan juga kita turut bersuka cita karena Tuhan menambahkan kita dengan 3 anggota jemaat baru atas nama Bapak Riko Surung, Ibu Dewi Nanorita Kartini Manurung, dan Ibu Lastriani Marpaung. Kami segenap jemaat, majelis, dan gembala GKMI Bandung mengucapkan selamat datang dan menyambut Bapak Ibu bergabung di GKMI Bandung. Tetap bertekun dalam persekutuan dan menjadi pelayan-pelayan yang setia. Terakhir, selamat ulang tahun kepada Saudari Nulia Deborah pada tanggal 19 Juli, Ibu Hasna dan Saudari Roma Deborah pada 21 Juli dan 22 Juli, dan Bapak Ferry Hartono 23 Juli. Sekian warta hari ini, Tuhan memberkati. Apakah ada dari jemaat tadi, saya mungkin tadi di awal atau belum datang tadi, apakah ada dari 3 jemaat yang menggabungkan diri hadir di ibadah ini? Bapak Riko Surung, Ibu Dewina, dan Ibu Lastriani. Adakah Bapak Riko? Adakah Ibu Dewina, Ibu Lastriani? Sepertinya belum ada ya. Kalau nanti mungkin semoga di ibadah kedua ada supaya bisa didoakan. Baik, dan disambut sebagai bagian dari keluarga baru GKMI Bandung. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayat ketiga berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi pegangan tuntunan dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga-keluarga yang memiliki kesukaan firman Tuhan, Taurat Tuhan, roti kehidupan yang abadi dan kekal itu. Yang kita renungkan dan kita wujudkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka keluarga-keluarga kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan juga tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya juga akan menjadi berhasil. Karena itu mari Bapak Ibu, kita terus menjadi keluarga yang menyembah di dalam kekudusan dan di dalam hadirat Tuhan. Dan kita yakin juga di dalam segala perjalanan keluarga kita, Tuhan sesungguhnya selalu hadir menyertai dalam segala perjalanan hidup kita. Kita naikkan pujian pamungkas kita, kemenangan terjadi di sini. Rasakan kehadirannya di dalam keluarga kita masing-masing. Rasakan juga kuasa tuntunan penyertaannya. Dan kita yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang nyata. Dan dengan demikian kita merasakan keluarga kita dimenangkan, dipulihkan, dilepaskan, dan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ku yakin rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
terjadi di sini. Bapak Ibu sekalian, pulanglah di dalam damai dan cinta Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah. Sehingga hidupmu, keluargamu mencerminkan salib Kristus. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan Terjadi di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan bersatu teduh sejenak.